yang maha besar tersebut, lalu amalkan dalam perbuatan. Kalau engkau niatnya untuk merupakan ungkapan terima kasih kepada Sang Qari, begitu menyentuh bacaan lantunan Qur'annya, ya kumpulkan yang banyak, nanti selesai kau berikan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, watlu alaihim naba abnai Adam, sampaikanlah kisah ini, ceritakan kisah ini dengan kisah yang besar yang menimpa kedua anak Adam, bil haq, dengan sebenarnya. Berita ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah, para jamaah, luar biasa. Nabi Adam itu punya istri namanya Sayyidah Hawa atau Siti Hawa. Siti Hawa itu seorang wanita yang luar biasa. 20 kali hamil, 20 kali melahirkan, anaknya kembar sepasang. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Kira-kira zaman sekarang ada 20 kali melahirkan kembar? Ibu-ibu mau nyoba? Lalu yang ke-21 hamil, 21 kali, yang ke-21 itu kemudian lahir, anaknya tunggal, yang kemudian menjadi nabi, disebut Nabi Syis alaihissalam. Nabi Syis alaihissalam. Nah, para jamaah, kedua anak Adam ini yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Masya Allah, yang terkenal yaitu Qabil dan Habil. Qabil itu punya kembaran, lahir bareng bersama Qabil, yaitu wanita yang cantik, pakai jelita, namanya Iklimia atau Iklima, cantik jelita. Kembarannya Habil tidak cantik. Saya tidak menyebut jelek, tidak cantik, karena dalam kaidah kalau cantik itu relatif, Pak, tapi kalau jelek pasti. Jadi kalau ganteng itu relatif, tapi kalau jelek itu pasti. Makanya Labuda, kembarannya Habil, itu tidak cantik. Para jamaah, mereka sudah dewasa dan mereka masih sedikit orangnya. Maka syariat yang terjadi pada Nabi Adam, mereka harus menikah, dan menikahnya secara silang. Nah, di dalam beberapa riwayat belum mendapatkan keterangan yang tegas. Qabil dan Habil ini bersaudara. Siapa yang jadi kakak? Itu belum ada riwayat yang sangat tegas. Apakah Habil itu kakaknya atau sebaliknya? Tapi yang jelas mereka bersaudara. Syariat yang ada pada Nabi Adam, mereka harus menikah secara silang. Artinya Qabil harus menikah dengan kembarannya Habil, yaitu Labuda yang tidak cantik. Habil mendapatkan rezeki menikah silang dengan Iklima yang cantik, yaitu kembarannya Qabil. Nah, Qabil tidak terima. Itu ceritanya. Tidak terima. Dia protes kepada anaknya. Ayah, hai Adam, ayah, engkau telah berbuat tidak adil, ayah. Kenapa saya dinikahkan dengan Labuda yang tidak cantik? Dan kenapa Habil menikah dengan Iklima yang cantik? Padahal jarak saya dengan Iklima itu lebih dekat karena nikahnya karena lahirnya bareng, kembar. Ayah tidak adil. Aku tidak terima. Nah, itu perkataan Qabil kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam melihat ketidakpuasan anaknya yang bernama Qabil ini, dan dengan sangat mokong, katakan begitu, maka kemudian Nabi Adam mengatakan, di antara kalian berdua mendapatkan mandat titah dari Allah untuk berkurban. Berkurbanlah kepada Allah.
nanti siapa yang kurbannya diterima oleh Allah berhak atas ikliman untuk kau nikahi. Jadi semacam sayembara, Pak. Jadi karena Qabil menolak menikah mendapatkan labuda yang tidak cantik, ngeyel kepada ayahnya, menuding ayahnya berbuat tidak adil, maka kemudian Nabi Adam mengatakan, engkau berdua berkurbanlah. Dan siapa di antara kurban kalian yang diterima oleh Allah berhak untuk menikah dengan iklimah. Jadi membuka semacam sayembara. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nanti kisahnya ketika Nabi Adam berhaji ke Mekah, maka tipu muslihatnya Qabil dijalankan, yaitu supaya dia bisa menikah dengan iklimah, tidak ada cara lain, maka Qabil akan membunuh Habil. Jadi kisahnya kemudian mereka berkurban. Para jamaah, Habil itu seorang pemuda yang memiliki tubuh yang sangat bagus, sahibul ghanam. Dia sebagai seorang peternak yang unggul, hewan-hewannya banyak, bagus-bagus, sukses. Qabil sahibu zar'in, seorang pekebun, petani, dan dia sukses dalam berkebun. Mereka memiliki karakter berbeda. Maka Habil ketika panen daripada hewan-hewan kurbannya, dia pilih mana hewan-hewan kurban, hewan-hewan yang dia pelihara itu yang baik, yang gemuk, warnanya bagus, yang indah, itu yang dia pilih untuk kurban. Sementara Qabil dari hasil panenan kebunnya itu dia pilih yang bagus dan dia pilih yang baik, yang buruk-buruk, lalu yang dikurbankan itu yang buruk. Para jamaah, dalam beberapa kitab tafsir dikatakan Habil itu berkurban seekor gibas, kambing yang besar warnanya putih sehat. Melihatnya tuh orang senang, bagus sekali ini kambing gibas ini. Nah, Qabil berkurban setumpuk jagung yang sudah ada ulat-ulatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ditaruh di atas gunung atau di atas bukit. Budaya atau kebiasaan di waktu itu nanti akan diambil, ada api dan kemudian akan hilang. Maka siapa di antara kurbannya yang hilang, itu yang diterima. Maka esoknya dilihat ternyata gibas atau kambingnya Habil itu tidak ada, diambil oleh api, hilang. Kurbannya Qabil masih ada. Lalu Habil berkata kepada Qabil, "Hei Qabil, bukankah kurban ini untuk Tuhanmu? Kenapa kau persembahkan sesuatu yang tidak baik, yang engkau sendiri tidak suka, untuk memakannya?" Pak, kita suka begitu, memberi kepada orang yang kita sendiri sudah tidak memerlukannya. Kita memberi kepada orang yang kita sendiri sudah enak. Ada enggak? Ya, itu Qabil. Yang Qabil itu kalau dia dikasih orang jagung yang sudah ada ulat-ulatnya, enggak mau. Tapi yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, panjenengan sampun nengok lemarinya, sudah penuh apa belum? Boten. Penuh belum? Lemari baju, bajunya yang sudah tidak terpakai masih ada, ikut nemen. Sampean punya baju di lemari yang sudah tidak terpakai, gantung tok. Walaupun panjenengan punya baju yang kemudian sudah tidak pakai, coba diringkesi yang baik, kasihkan kepada orang, walaupun itu masih kategori tidak baik, engkau sendiri sudah tidak pakai. Yang cakep itu
Engkau menyukainya pakaian itu, menyukainya barang itu, lalu engkau sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Pada saat saya tuh masih seneng ini barang ini, tapi ada orang yang lebih membutuhkan, saya berikan. Itu kecintaan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai amalan kepada Allah sehingga engkau mampu menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Tapi masih lumayan lah kira-kira. Wataknya Qabil itu masih lumayan. Sementara Habil sesuatu yang sangat bagus dan indah. Kenapa? Ini untuk Allah. Sehingga Habil berhak atas iklimah untuk dia nikahi. Disitulah Qabil jealous, iri hati, dengki kepada Habil. Kenapa? Enak Habil itu sing ayu, aku itu sing elek. Jare Qabil. Orang itu sawang sinawang, Pak, atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Maka seorang ulama besar yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam senada kalimatnya dengan seorang sahabat Rasulullah. Juga ada sahabat yang lain berkata, Safwan bin Uyainah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang permulaannya bersinar, maka pengakhirannya dia akan bersinar. Barang siapa yang di awalnya baik, di pengakhirannya, di ujungnya akan baik. Siapa yang menanam dengan bibit yang unggul, maka dia akan panen dengan panenan yang unggul pula. Apa itu permulaan yang baik? Apa itu permulaan bersinar? Hati yang baik. Apa hati yang baik? Ikhlas karena Gusti Allah. Bapak Ibu, orang kita kalau melakukan amalan apapun, hati kita bersih, bening, baik, punya keikhlasan, semata-mata amalan ini dipersembahkan hanya untuk Allah. Insya Allah kita akan melakukan itu dengan sangat baik, karena kita punya kepastian ini ujungnya harus baik. Panjenengan berangkat dari rumah, niatnya sholat subuh berjamaah, niat untuk lanjut ikut kajian majelis. Ketika panjenengan sholat Allahu Akbar, maka sholat panjenengan akan ditunaikan dengan sesuatu karena niatnya baik, dia lakukan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, panjenengan infak sedekah, niatnya ikhlas karena Allah, pasti infak sedekahnya akan memilihkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu bawa uang enggak sekarang? Pak Ustadz ke mesin gak usah bawa duit. Nanti aja. Ya Allah, di kantong Bapak Ibu ada duit 125.000. Kira-kira yang masuk kotak infak yang mana? Yang 100, yang 20 apa yang 5.000? Cocok. Qabil. Pedagang ternak kurban di Malaysia bercerita, di Malaysia itu ada orang Melayu banyak dan ada orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu kehidupan di Malaysia tidak kaya-kaya amat, mereka hidupnya pas-pasan. Berbeda dengan orang Melayu yang wah sugih. Kata penjual hewan kurban orang Malaysia ini bercerita, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka, mencolok sekali. Kalau orang Bangladesh datang ke tempat dia,
ke tempat hewan kurban yang dia jual itu, dia tanya, mana hewan kurban yang paling besar dan paling mahal? Itu pertanyaannya. Padahal mereka miskin, hidupnya pas-pasan di Malaysia. Tapi kalau datang untuk nanya hewan kurban yang dijual, mana hewan kurban yang paling besar, yang paling mahal, mana? Itu kata orang Bangladesh. Lalu dia beli. Orang Melayu ketika datang, mana hewan kurban yang ya cukuplah secara syaratnya, yang murah-murah gitulah. Itu orang Melayu. Saya pikir-pikir kok sama dengan Indonesia. Pokoknya syarat rukunnya sah. Masya Allah. Secara ilmu fikih benar Pak. Satu orang berkemampuan minimal seekor kambing. Benar secara fikih. Satu ekor kambing untuk satu orang. Satu ekor sapi untuk 7 orang. Fikihnya betul. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim setiap tahun 100 ekor unta lebih, 100 ekor unta lebih disembelih kurbannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim. Keluar dari kepikihan, keluar dari ilmu syariat secara fikih. Kenapa? Ini bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecintaan. Makanya kalau uang duitnya sudah miliar, hanya kurban 1 ekor kambing, kapan jadi Ibrahim baru? Ya? Nabi Ibrahim 100 ekor unta lebih setiap tahun, sampai dia ngomong ke Allah, "Hai Allah, jangankan hewan kurban unta yang aku miliki, aku persembahkan ketika engkau minta. Bahkan kalau engkau minta anak sekalipun untuk engkau kurbankan, akan aku kurbankan." Allah. Pada saat ngomong begitu, Nabi Ibrahim belum punya anak. Kan gitu kita. Aku arep infak bantu masjid nek wis sugih ya. Gak kerasa nek wis sugih. Ditagih sing lali ae. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kurbannya cinta kepada Allah. Maka saat hewan kurbannya habis, maka bermimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Bermimpi berturut-turut itu mimpi menyembelih Ismail. Lalu bertanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Ya anakku, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk." Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi, nak. Dalam mimpi itu ayah menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Ayah yang sudah matang ya. Kalau kita, ayah aja yang gemuan, aku masih anak-anak, pahit dagingnya. Masya Allah. Jadi Nabi Adam itu bermimpi untuk menyembelih anak ketika hewan kurbannya sudah habis. Seolah-olah di sini Allah ingin membuktikan, Ibrahim, dulu engkau pernah berkata, jangankan hewan kurban yang dipersembahkan, kalau Allah memintanya anak, sekalipun engkau minta untuk dikurbankan, akan aku kurbankan. Waktu ngomongnya belum punya anak. Nabi Ibrahim lama gak punya anak. Lalu diberi anak oleh Allah, lahirlah Ismail dari Hajar, ibu Hajar. Ketika lucu-lucunya suruh nyembelih, lama gak punya anak, begitu punya anak suruh sembelih. Bagaimana ya? Bagaimana hati sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu Hajar waktu itu? Tapi kalau Allah yang minta, ditunaikan. Nah, sekarang jangan pakai dalil Pak.
banyak ibu bunuh anak, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, banyak. Tapi bukan karena Allah, karena nafsu. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya kurban Habil Ismail disembelih. Ketika Ismail siap ikhlas untuk disembelih ayahnya, Nabi Ibrahim tidak tega, maka dia membelakang. Ketika goloknya di leher Ismail kecil itu, wa fadainahu bidzibhin adzim, maka Ismail kecil diganti oleh Allah dengan kurban gibas yang besar. Dalam riwayat ternyata gibas yang menggantikan posisi Ismail adalah gibasnya, kurbannya Habil, yang ketika itu diambil oleh Allah, diangkat ke surga, lalu pada masa penyembelihan Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, lalu ketika Nabi Adam berangkat haji atau berangkat ke Mekah, maka Habil dibunuh oleh Qabil. Kenapa? Karena tidak mau kalau jadi menikah dengan Iklimah. Jadi Qabil itu melempar dengan batu besar kepada kepalanya Habil, terjatuh Habil. Ketika terjatuh itu, apakah Habil melawan? Habil melawannya dengan kata-kata. Nanti itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah ayat 28, 29 dan seterusnya. Jadi diingatkan oleh Habil kepada Qabil, ya. Diingatkan bahwa hei Qabil, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu. Pertama, secara fisik tidak melawan. Kenapa? Karena dalam bahasa agama, al-qatil wal maqtul finnar. Sabda Rasulullah, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ini angel ini, Pak. Aku bela diri, Pak Ustaz. Ketika bela diri itu ada keinginan membunuh apa enggak? Itu yang sulit, Pak. Kalau bela diri itu hanya membela aja, jangan membuat dia mati. Tapi kalau membuat dia mati, memang tujuannya untuk membunuh juga. Itu yang susah, Pak. Al-qatil wal maqtul binnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Maka Habil ketika mengatakan, ketika Qabil mengayunkan tangannya melempar dengan batu, Habil tidak melempar balik. Dia diam. Cuma dia memberikan nasihat. Ketika engkau berniat membunuhku, aku tidak akan membunuhmu, wahai Qabil. Tapi pertama, takutlah kepada Allah. Itu perlawanannya. Hei Qabil, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali ketika engkau nanti membunuhku, engkau akan berdosa dan engkau akan mengambil dosa-dosaku. Jadi kata Habil, wahai Qabil, jika engkau membunuhku, aku tidak akan melawan. Tapi takutlah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Jika engkau membunuhku, maka engkau akan menanggung dosamu atas dosa membunuh, dan engkau akan menanggung dosa-dosaku, kata Habil. Lalu masih belum selesai, dan engkau akan menjadi penghuni neraka, sebab engkau telah berbuat zalim kepadaku. Itu perlawanannya Habil dengan memberi nasihat. Tapi akhirnya
matilah Habil karena dibunuh oleh Qabil. Nah para jamaah, yang membuat kehidupan ini rusak, kurang 3 menit, adalah karena ada iri hati, dengki, jealous. Sama sahabat-sahabat Rasulullah itu sampai diingatkan wahyu oleh Allah ketika Nabi memenuhi 7 kabilah milik orang Yahudi. Kabilah itu serombongan berkuda, ada 7 rombongan. Ini miliknya orang Yahudi, dan Nabi mendapatkan amanah untuk memenuhi mereka. 7 kabilah ini membawa wadah-wadah yang besar, dipenuhi oleh Nabi dengan hasil-hasil panenan, gandum, permata, perhiasan, hasil-hasil laut, dan sebagainya, diberikan kepada mereka. Para sahabat itu terbelalak matanya. Lalu dia berkata, kata sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana hadhil amwal." Ya Nabi, jika sekiranya harta-harta itu milik